Di Sila Rekap kali ini kita akan ngebahas hashtag Indonesia Gelap yang ramai sekali di dunia maya. Kita juga akan ngomongin hashtag kabur aja dulu yang memancing reaksi dari menteri dan wakil menteri. Juga kita akan ngomongin pidato Presiden Prabowo di hari ulang tahun Gerindra ke-17 yang menghasilkan momen-momen viral. Selamat datang di Sila Rekap. Kalau emang lu bener mendengarkan duduk dialog sama Sebelum dimulai, Sila Rekap kan bagian dari promosi Mensrea ya. Mensrea Stand Up Comedy Tour akhirnya akan jalan sebentar lagi, April. April guys, ini Februari, Maret, April akan jalan. Penantian akan segera berakhir setelah 3 tahun. 2022 kan terakhir gue bikin tour. 2022, 2023, 2024, 2025, 3 tahun. 3 tahun gue nggak bikin tour, akhirnya akan jalan. Dan 7 kota, bahkan kayaknya 8 kota akan habis tiketnya. Yang sudah habis adalah Bogor, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, dan kelihatannya Medan. Medan udah 30-an tiket. Jadi yang mau nonton di Medan buruan beli tiketnya di mensrea.id karena kalau udah habis nggak ada tambahan lagi. Pada saat yang bersamaan, Makassar sama Palembang masih buka penjualan tiket di mensrea.id. Jakarta lagi di periode presale, sebentar lagi akan menutup penjualan di tiket Sapphire yang tersisa karena udah semakin menipis terus. Jadi kalau mau nggak mau deg-degan dan mau ngamanin tiket, langsung masuk ke mensrea.id, beli tiket Sapphire-nya. Dan yang bertanya-tanya soal tiket live streaming, dibukanya pada tanggal 10 Mei 2025 di mensrea.id juga. Baik, mari kita mulai. Hashtag Indonesia Gelap sedang ramai di dunia maya. Ini adalah hashtag yang memuat ajakan aksi mahasiswa di hampir seluruh Indonesia untuk merespon ketidakpuasan mereka terhadap pemerintahan Republik Indonesia di bawah Prabowo Gibran. Hashtag Indonesia Gelap ini adalah judul dari aksi yang dilakukan serentak di sejumlah kota oleh mahasiswa per tanggal 17 Februari. Jadi mulai 17 Februari dan seterusnya. Mulai 17 Februari yang jalan demo adalah mahasiswa di kota Jakarta, Bandung, Lampung, Pontianak, Jambi, Padang, Surabaya, Malang, Samarinda, Aceh, dan Bali. Kemudian per tanggal 18-19 gabung juga sejumlah kampus lain di Jakarta, kota-kota tadi, plus Kepulauan Riau, di Sumatera Utara, di Jogja, di Semarang, Palangkaraya, dan juga Makassar. Dan walaupun ada banyak kota yang kita sebut, ada juga banyak kota yang tidak tersebut. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa di kota-kota lain? Jawabannya, sibuk lah guys. Sibuk main judol, depo dulu, gacor habis, ya kan? Ngapain aksi, ngapain mikirin Indonesia gelap-gelap aja dan Indonesia biarin gitu katanya. Kita tunggu teman-teman mahasiswa di kota-kota lain. Yang pasti, dari aksi tersebut ada sejumlah poin yang dituntut, ada 5 tepatnya, dan ini dilansir dari press release-nya teman-teman di UI. Ada cabut Inpres nomor 1 2025 tentang pemangkasan anggaran karena dianggap tidak adil. Kalau memangkas anggaran ya pemerintah memangkas anggaran, pangkaslah dulu yang nggak perlu dan nggak perlu yang dinikmati sama pejabat-pejabat tinggi. Ya kayak mobil, rumah, ngapain? Tarik aja tuh mobil, tarik aja rumah, jual. Pemerintah kan lagi butuh duit, jual, ngapain? Udah digaji kan. Menteri-menteri di negara lain juga nggak dikasih mobil, karena di negara lain kan, lalu kan udah digaji. Ya kayak rakyat aja pada umumnya. Kalau mau beli duit, pakai duit gaji yang udah gue kasih, udah gitu. Ini enggak. Ini, honorer RRI, pada dipecat-pecatin, TVRI dipecat-pecatin, ASN nggak dapat gaji ke-13, gaji ke-14, menurut laporan yang kami terima. Kenapa yang kecil-kecil nih yang jadi korban kan gitu kan. Nah itu minta dicabut tuh Inpres nomor 1 2025. Kemudian juga minta dicairkan tunjangan dosen dan tenaga kependidikan dengan utuh. Ini salah satu responnya. Katanya peduli pendidikan, tapi tunjangan dosen dan tenaga kependidikan nggak utuh dicairkan. Kemudian para mahasiswa juga minta untuk evaluasi makan bergizi gratis, yang tentu pelaksananya masih ada berantakan, dan berhenti bikin kebijakan publik yang tanpa riset ilmiah. Serta cabut pasal RUU Minerba yang membuat kampus jadi bisa urus tambang.
Ngapain? Ngapain kampus jadi bisa urus tambang dong? Dipertanyakan sama mahasiswa, ngapain kampus ngurus tambang, ngurus kampus saja belum becus. Ngurus kampus saja belum becus. Malah ngurus tambang. Ada banyak isu di dunia kampus yang harus diselesaikan. Kalau dilihat dari berita beberapa tahun ke belakang, masih ada praktek seks bebas, Bapak Ibu, di wilayah kampus Anda. Kampus dipakai untuk ngewe. Bahkan dari zaman saya kuliah, kampus sudah dipakai untuk ngewe. Ngapain? Ngapain ngurusin tambang? Boro-boro ngurus minyak. Ngurus lendir aja nggak mampu. Pusing jadinya. Hashtag kabur aja dulu juga sedang ramai. Ini ngerespon kekecewaan masyarakat terhadap kondisi Indonesia dan memutuskan untuk kabur aja dulu dari Indonesia sampai keadaan membaik, entah kapan itu. Dan ini memancing reaksi sejumlah pejabat. Menko Pak Bahlil meragukan nasionalisme. Katanya, oh kalau kamu kabur ke luar negeri, saya sih meragukan nasionalisme kamu. Pak Bahlil, tahu nggak siapa yang nasionalismenya perlu untuk diragukan? Menteri yang bikin kebijakan terkait LPG 3 kilo dengan sembarangan sehingga mengakibatkan kematian. Itu yang nasionalismenya dipertanyakan. Kok bisa menteri bikin kebijakan terkait LPG ngaco yang dadakan sehingga menyebabkan panik, sehingga ada nenek-nenek yang dalam paniknya keluar ngantri, kecapean, pulang meninggal dunia. Kok bisa? Itu yang nasionalismenya dipertanyakan, Pak Bahlil. Makanya Pak Bahlil saya usul, Bapak cari lahan ya, sekitar rumah Bapak aja, nggak usah jauh-jauh. Cari lahan, nggak usah gede-gede. 20 kali 10 meter gitu Pak. Lalu Bapak gali, gitu ya, gali mungkin sekitar 1,5 meter, 2 meter. Habis itu yang sudah Bapak gali itu kemudian dikasih ubin tuh Pak, dikasih tegel gitu ya. Habis itu diisi air ya. Nggak usah diisi apa-apa lagi, nggak usah taruh ikan. Air aja, jadi ada kolam lah, bikin kolam. Ketika kolamnya sudah terisi air, nah kemudian Bapak dari pinggir kolam, tongolin palanya tuh ke atas air tuh. Kan kelihatan wajahnya Bapak tuh. Nah ngaca. Gitu. Wakil Menteri Kemenaker Immanuel Ebenezer Gerungan juga mengatakan sebagai bagian dari respons dari hashtag kabur aja dulu bahwa ya udah kalau mau kabur kabur aja dulu, kalau perlu jangan balik lagi. Wakil Menteri. Masa gini responnya? Menterinya aja, Menteri Kemenaker aja bilang bahwa oh ini adalah kritik dari masyarakat yang mesti kita anggap sebagai masukan. Ini wamennya malah bilang jangan balik lagi. Nggak peka. Nggak peka Anda, Bapak Wamen, Anda nggak peka. Ini kan sebenarnya kan respon kecewa. Nggak suka dengan apa yang terjadi di Indonesia. Ya perbaikilah. Malah disuruh pergi dan nggak balik lagi. Gimana? Masa Wamen kayak gitu? Bapak pernah ke pasar nggak sih Bapak? Bapak kan suka ngeliat ada pembeli dan pedagang. Nah, pedagangnya ngasih penawaran dong kepada pembeli. Pembelinya nggak suka. Pembelinya pergi nih. Aku mending pergi aja kah ke toko sebelah gitu. Pas orang yang pergi, pedagangnya, tunggu, mau berapa, ya ambil gitu. Ya kan? Karena pedagangnya peka. Pedagangnya tahu, pembeli itu cuma nggak suka sama penawarannya si pedagang aja. Kalau penawarannya oke, nggak pergi dia ke tempat lain. Pedagang aja tahu. Bapak Wamen. Masa Wamen kalah sama pedagang Tanah Abang? Malu bener. Lanjut kita. Pidato Prabowo di hari ulang tahun Gerindra ke-17 menuai sejumlah reaksi. Pertama-tama, kami dari redaksi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Gerindra yang ke-17. 17 tahun adalah umur lagi cakep-cakepnya tuh. Namun, lagi blon-blonnya juga. Remaja umur 17 kan emosional. Nggak logis, banyak ngaco-ngaconya. Nah, nggak tahu deh Gerindra seperti apa di ulang tahun ke-17, tapi selamat ulang tahun. Di awal pidatonya Pak Prabowo, di hari ultah Gerindranya, beliau mengucapkan selamat datang kepada semua yang dah hadir, termasuk yang berbaju merah. Siapa kira-kira yang berbaju merah? Tidak tahu. Yang saya tahu adalah peci merah. Peci merah saya tahu, saya suka bahkan, lucu sekali peci merah. Baju merah siapa? Saya nggak tahu. Nah, Pak Prabowo juga mencolek terkait isu dia maju 2029. Ini sebenarnya pernyataan yang dilontarkan sama orang dari Gerindra sendiri bahwa Pak Prabowo siap untuk maju 2029. Sedikit aja ngasih informasi bahwa banyak pengamat menilai bahwa
pernyataan itu untuk ngerespon berubahnya presidential threshold jadi 0 di MK. Jadi MK tuh udah digugat itu soal presidential threshold. Bahwa kalau misalnya untuk bisa jadi presiden lu mesti punya kursi segini banyak, ya presiden datangnya dari itu lagi. Nggak bisa datang nama-nama baru yang segar gitu kan. 33 kali gugatan itu dilancarkan ke MK, tidak pernah terjadi apa-apa. Bahkan diantaranya Rocky Gerung dan Ferry Amsari dianggap nggak punya legal standing. Kemarin akhirnya terjadi ketika digugat sama mahasiswa. Orang bertanya-tanya, 33 kali kemarin nggak berhasil, kok sekarang tiba-tiba berhasil? Ada apa nih? Orang kemudian melihat ke arah Gibran. Gibran diasumsikan akan maju di 2029. Gerindra ngerespon dengan bilang, ntar dulu, sebelum Anda berpikir untuk mendukung Gibran, Prabowo juga maju kok. Nah ini menyebabkan kebingungan dan mungkin ketidakharmonisan antara koalisi Jokowi-Prabowo. Makanya Pak Prabowo bilang, saya sih bingung ya kenapa ada isu maju 2029, baru juga 100 hari. Nah, gitu. Kata siapa aku mau maju, gitu kasarnya. Nah jadi mencoba untuk dinetralisir. Kemudian beliau ngomong, saya katakan kita berhasil karena dukungan Presiden ke-7, hidup Jokowi. Wow. Mengaku secara terbuka. Mengaku secara terbuka bahwa beliau dibantu Presiden. Ngaku. Ya kok kita dibantu Presiden Republik Indonesia yang ke-7? Orang mah diem-diem. Bapak kan presidennya lagi menjabat. Ada campur tangan presiden lain mah, saya nggak ngaku Pak. Tapi sebenarnya, bagian yang paling viral adalah ketika beliau ngerespon ndasmu kepada para pengkritiknya. Katanya ada yang bilang kabinet kita gemuk, kabinet kita besar. Gitu kata dia. Terus yang menarik adalah untuk ngerespon itu, beliau membandingkan Indonesia dengan Timor Leste. Beliau bilang Timor Leste aja itu lebih kecil dari Kabupaten Bogor. Lebih kecil dari Kabupaten Bogor, menterinya 28. Timor Leste tuh, lihat. Negaranya, orangnya lebih kecil daripada Kabupaten Bogor. Tapi menteri 28. Beliau mencoba untuk bilang, lihat dong proporsinya. Negara dengan warga yang dikit aja 28 perbandingannya. Ya kalau Indonesia, ya luas lah. Gitu katanya Pak Prabowo. Pak Prabowo ngomong itu seakan-akan itu adalah argumen yang valid. Ya Pak, ngapain bandingin sama Timor Leste? Baru juga jadi negara kemarin Pak. Baru. Ngapain kita membandingkan cara kita menjalankan kehidupan dengan bayi. Bayi juga belum ngerti banyak. Bayi belum tahu banyak. Bayi mah banyak salah. Banyak ngaconya. Banyak kekurangannya. Banyak nggak benernya, namanya juga bayi. Ngapain kita belajar dari bayi? Belajar tuh dari negara-negara yang udah duluan. Belajar itu dari negara-negara yang sudah berpengalaman jadi negara. Jangan sama negara yang baru. Amerika Serikat, negaranya segede kita, 15 Pak Menterinya. Rusia, negaranya gede banget, 21 Pak Menterinya. Bapak kemarin melantik 100 pejabat. Di mana setengahnya adalah menteri, lalu wamen, lalu pejabat setingkat dengan menteri. Pak, ayolah, kok bisa sih Presiden Republik Indonesia membandingkan praktek bernegara dari negara baru? Baru, ibarat bayi itu Pak. Itu jalan masih oglek, masih jatuh-jatuh. Ngomong aja masih, omon-omon, gitu. Bandingin sama negara yang maju, yang berpengalaman, menjalankan tata negara, yang berpengalaman dalam berdemokrasi, berpolitik lah. Makanya Pak, saya balikin deh. Bapak kan ngomong kepada pengkritik Bapak, ndasmu. Saya balikin ke kritik Bapak. Mikir. Itu aja dari kami. Sampai ketemu di Sila Rekap episode selanjutnya. Bye-bye.